Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najib dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan mempresentasikan contoh masalah penelitian kualitatif jurnalistik, metode yang saya pilih. Yang pertama, latar belakang masalah yang saya pilih. Latar belakang masalah yang saya pilih adalah COVID-19 atau sering disebut virus corona. Terkait penyebarannya bisa dikatakan cukup masif di dunia dan menjadi topik pembicaraan yang cukup hangat. Bahkan pandemi COVID-19 akhir-akhir ini tengah menjadi isu utama yang sedang ditangani dunia. Seluruh penjuru dunia seolah-olah menempatkan COVID-19 ini sebagai masalah utama yang harus dapat diangkat dari berbagai media. Dan kesempatan mulai dari perbincangan santai di ruang publik sampai berbagai diskusi yang serius. COVID-19 sendiri dalam proses perkembangan penanganannya banyak menyebabkan perubahan sosial dan perubahan di berbagai bidang kehidupan yang sering sekali menimbulkan kecemasan serta ketakutan di kalangan masyarakat. Karena begitu cepatnya proses penyebarannya, melalui berbagai diskusi, tes uji coba, dan kebijakan telah dilakukan untuk melakukan percepatan penanganan pandemi COVID-19. Pihak swasta, pemerintah, dan warga masyarakat berbondong-bondong menyerukan percepatan penanganan COVID-19 dan menjadi fokus pandemi ini berbagai fokus utama. Dan metode penelitian yang saya gunakan adalah menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni penulisan yang memberikan gambaran tentang simulasi dan kejadian faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan dasar-dasar saja. Metode penulisan kualitatif adalah penulisan yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana penulis merupakan instrumen kunci. Penulisan kualitatif adalah penulisan yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penulisan masalahnya, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dan yang kedua, bagaimana menyusun identifikasi masalah yang dipilih. Identifikasi masalah yang saya pilih berdasarkan latar belakang masalah yang telah terurai dan dijelaskan bagian sebelumnya. Maka dalam efektivitas pembatasan sosial berskala besar PSBB sebagai salah satu upaya menekan penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, transmisi wabah pandemi COVID-19 di DKI Jakarta yang cukup tinggi, namun belum diimbangi upaya penanganan wabah yang sesuai. 2. Kondisi sarana dan prasarana penanganan COVID-19 yang kurang bahkan belum memadai dalam menentukan proses penyebaran COVID-19 itu sendiri. Yang ketiga, rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait bahaya COVID-19 ini, sehingga sulit melakukan kerjasama dalam mengurangi aksesibilitas penyebaran wilayah di DKI Jakarta. Yang ketiga, bagaimana menyusun rumusan masalah yang saya pilih. Rumusan masalah yakni melihat beberapa masalah yang telah teridentifikasi pada masalah identifikasi
masalah sebelumnya. Maka dari itu penulis dapat menentukan perumusan masalah mengenai bagaimana efektivitas pembatasan sosial berskala besar PSBB sebagai salah satu upaya menekan penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Dan yang keempat, bagaimana menyusun judul masalah yang dipilih. Judul yang saya pilih adalah efektivitas pembatasan sosial berskala besar PSBB sebagai salah satu upaya menekan penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Menurut saya memilih judul ini karena COVID-19 di DKI Jakarta belum usai dan masih cukup banyak yang terkena COVID-19. Mungkin itu penjelasan dari judul saya. Dan yang kelima, berikan alasan mengapa menggunakan metode yang saya pilih. Metode yang saya pilih adalah metode kualitatif jurnalistik. Ini saya menggunakan metode ini merupakan metode yang sangat baik dan efektif di masa karantina seperti ini. Dengan metode ini kita tidak perlu takut khawatir mengenai penyebaran virus dan tidak perlu memikirkan masalah biaya dan waktu. Metode ini juga tidak mengharuskan kita ke lapangan menemui individu lain sebagai objek. Kita cukup melakukan kajian pustaka dari rumah dan mencari data-data yang valid di buku, majalah, koran, dan internet. Metode penulisan jenis ini sangat cocok dipakai di situasi di mana kita tidak diperbolehkan keluar dan beraktivitas di ruang-ruang publik. Dengan memakai data sekunder, penulis menjadi mudah, tidak serumit dengan penulisan yang menggunakan data primer. Cukup sekian dan terima kasih presentasi yang saya berikan. Apabila ada kekurangan atau salah, mohon dimaafkan karena saya sedang belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.